berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Cynthia Nelita Napitupulu, yang saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat melayani di GPIB Efata Guntung Payung, Pospelkes Sumber Hidup Sebamban, Kalimantan Selatan. Mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini, adik-adik mari kita bersaat teduh bersama-sama. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan perkenankan kami bersama-sama untuk menikmati hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati kami agar kami dapat membaca dan mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas yang ada di Perjanjian Baru. Injil Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37. Injil Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37 yang akan kakak bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Injil Lukas pasal 10 ayat 36 sampai 37 yang menyatakan, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu menjadi sesama manusia bagi orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ayat 36 dan 37 yang baru saja kita baca bersama-sama, adik-adik, itu adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan ahli Taurat, di mana sebelumnya Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat yang mencoba untuk mencobai Tuhan Yesus saat itu. Jadi dari pertanyaan ahli Taurat itu dikisahkan Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, di mana Tuhan Yesus katakan ada seorang yang berjalan melalui jalan dari Yerusalem menuju Yeriko. Jalan menuju Yerusalem dan Yeriko ini adalah jalan yang sangat sepi adik-adik. Tapi selain jalan yang sepi, jalan ini juga beresiko. Beresiko karena apa? Karena seringkali ada orang-orang yang dirampok di jalan ini. Ada tempat-tempat di sekitar jalan ini yang digunakan sebagai persembunyian oleh para penyamun atau perampok pada saat itu. Nah, seseorang yang dikatakan sedang berjalan melalui jalan dari Yerusalem menuju Yeriko ini, tiba-tiba di tengah perjalanan ternyata dia dirampok adik-adik. Terus tidak hanya dirampok, semua pakaiannya pun ikut diambil, barang-barangnya diambil, lalu ia juga dihajar habis-habisan. Sehingga dikatakan dalam ayat ke-30, seseorang yang sedang berjalan sendirian itu hampir mati, lalu dia tergeletak di pinggir jalan. Nah, saat orang ini tergeletak di pinggir jalan, tiba-tiba ada seorang imam Yahudi lewat saat itu. Imam Yahudi ini melihat orang itu tergeletak dan hampir mati, tapi Imam Yahudi ini hanya melihatnya lalu pergi begitu saja, tidak menolong orang tersebut. Lalu yang kedua, lewat lagi seorang Lewi, melihat orang yang habis dirampok dan dihajar habis-habisan itu tergeletak di pinggir jalan. Tapi lagi-lagi adik-adik, orang Lewi itu
lewat begitu saja, tidak menolong orang yang hampir mati di pinggir jalan itu. Dan yang ketiga kali dikisahkan, lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria ini adik-adik di zaman Israel zaman itu adalah orang yang dikucilkan, yang gak punya teman. Mereka dijauhi oleh orang-orang lain, dianggap rendah. Tapi ternyata orang Samaria yang datang dengan keledainya melihat orang yang tergeletak di pinggir jalan, korban perampokan itu, ia mau menolong korban perampokan itu. Bahkan tidak hanya ditolong adik-adik, orang Samaria ini memberikan minum, memberikan anggur, memberikan minyak untuk membalut luka korban perampokan itu. Tidak seperti imam Yahudi dan juga orang Lewi yang hanya lewat begitu saja tanpa melakukan apa-apa, tidak menolong sama sekali, tidak peduli sama sekali. Nah adik-adik, melalui firman Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, kita semua diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau peduli dengan orang lain, mau menolong orang lain dan memiliki kasih. Jangan seperti imam dan orang Lewi yang melihat korban perampokan itu lalu tidak menolongnya. Sebagai anak-anak Tuhan yang punya kasih, kita mau peduli dengan orang lain dan membantu orang yang membutuhkan. Di pagi hari ini kiranya adik-adik semua dapat terus melakukan setiap firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Menutup, mengakhiri saat teduh kita di pagi hari ini, adik-adik mari kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memperkenankan kami dan memberkati kami dalam saat teduh dan pembacaan firman yang telah kami lakukan bersama-sama. Kami memohon Tuhan agar Tuhan selalu memberkati, menyertai kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan hari lepas hari. Agar kami sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kami masih kecil ya Tuhan, tapi kami dapat memiliki hati yang penuh dengan kasih, mau menolong serta peduli kepada setiap sesama, setiap teman yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kami. Tuhan juga memberkati kami dalam masa pertumbuhan kami, beri kami kesehatan, kekuatan, untuk kami dapat terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Bahkan Tuhan berkatilah kami dalam aktivitas yang akan kami lakukan dari pagi hingga malam hari nanti, biar semua yang kami lakukan dapat menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap orang tua, mama, papa yang mendampingi kami. Berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan lindungilah mereka dalam setiap usaha dan kerja yang mereka lakukan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.